bahwa Allah menyuruh makanan itu bagus, bergizi. Dan ada lagi ayat surah Ar-Rahman itu keseimbangan. Keseimbangan itu juga perlu. Artinya bukan bergizi saja, bukan lengkap saja, juga seimbang. Apabila kita hanya mengkonsumsi protein-protein hewani, akhirnya kurang sabu-sabu, kurang sayur dan buah, maka ada tiga yang paling jelas efek samping yang berbahaya. Pertama, efek sampingnya adalah dia akan menjadi orang yang sering gelisah, sulit konsentrasi, sulit tekun, sulit fokus, sulit duduk lama, gitu ya. Itu kalau kebanyakan makan hewan-hewan, kurang sayur buah. Yang kedua adalah dia tidak akan mampu menahan libido. Makanya biksu-biksu itu dia tidak mau makan hewan, bahkan turunannya juga nggak mau. Turunan misalnya madu kan turunan itu, telur kan turunan juga ya. Kenapa dia itu nggak mau? Karena dia tidak mau nikah, itu supaya bisa terkendali katanya. Nah kemudian yang ketiga bahayanya dalam jangka panjang 20 tahun 30 tahun bisa kena kanker. Orang yang kurang serat, kurang sayur buah, jangka panjangnya bisa kena kanker. Karena itulah maka aspek jasa dia ini makan yang bergizi, makan yang seimbang, kemudian energi dikeluarkan seimbang juga, banyak olahraga dan seterusnya supaya energi juga terbuang. Di samping buang racun melalui keringat, melalui urin, dan melalui fisis gitu ya. Nah dari situ mudah-mudahan aspek jasadiannya sudah terpenuhi. Yang kedua adalah aspek fikrian. Aspek fikrian adalah kita mencari informasi, mencari tahu bagaimana menyalurkan, mengendalikan, mengarahkan, mengkompensasi. Ini nggak boleh, ada gantinya apa yang halalnya. Karena hawa nafsu itu memang datang diciptakan oleh Allah. Surat Ali Imran ayat 14. Zuina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Jadi Allah yang menciptakan, tapi bukan berarti kemudian kita bebas. Dibiarkan bebas nggak mungkin karena manusia jadi binatang. Dikekang total, dimatikan nggak mungkin karena kita bukan malaikat. Manusia bukan malaikat, manusia bukan binatang. Berarti disalurkan, diarahkan, dibimbing, ditundukkan, dikompensasikan. Kalau Arif Rahman itu yang terkenal pendiri Lab School itu, kompensasinya dengan dibuang olahraga yang banyak katanya gitu kan, terkuras, atau melaksanakan hobi-hobi apa yang kira-kira menguras energinya sehingga dia tidak sempat berpikir hal-hal yang negatif. Ketika semua tenaga kita, energi kita, kita kerahkan, kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Nah, itu dibutuhkan asupan-asupan fikriyah, ya, kreativitas, cari informasi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah ruhiyah. Ruhiyah ini berarti balik pada tema kita ini kan, bagaimana mengasah ruhani kita, mengingatkan akan efek ya, surga dan neraka, dunia akhirat, akan ganjaran dan sebagainya. Ruhiyah pula yang akan menjadikan kita kesiapan tembus mata batin kita seolah-olah melihat Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ruhiyah ini pula yang menyebabkan kita yakin dengan seyakin-yakinnya akan catatan, akan rapot, akan record yang ternyata di dunia saja Allah sudah berikan pelajaran kepada kita betapa benda-benda di alam semesta ini mampu merekam. Zaman dulu ada film, terus ada pita kaset, terus ada pita video, terus ada piringan hitam, terus ada laser disk, terus ada hard disk, terus ada flash disk, ada mikro, aduh luar biasa ya. Kesimpulannya kayaknya semua benda ini bisa ngerekam. Berarti peristiwa itu tidak hilang. Dia akan terekam entah di mana, wallahu alam. Tapi yang direkayasa manusia itu bisa. Nih saya bawa di antaranya nih. Ini flash disk nih contoh. Ya Allah, sekarang pakai giga-giga, pakai tera-tera lagi gitu ya. Kalau kita yakini buat
kekuatan manusia saja begitu canggih, lalu bagaimana nanti di hadapan Allah di akhirat ketika amalan kita diperiksa, ketika rapot kita diserahkan, ketika tangan bisa bicara, kaki jadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika nanti hari mulut mereka digembok tidak bisa bicara, tangan berbicara, kaki jadi saksi terhadap segala perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya di dunia. Dan yang terakhir adalah olah rasa. Artinya jangan alergi dengan istilah tasawuf, torekot, jangan alergi. Itu hanya sebuah istilah, tergantung model kayak apa, cara bagaimana. Karena kita kepingin ibadah itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi kalau saya ditanya zikir, saya suka mana? Saya suka jahar. Yang nggak boleh kan teriak-teriak. Yang dilarang itu kan teriak-teriak. Dijaharkan dengan lembut, dengan nada irama yang syahdu, yang enak. Itu menambah kekhusyuan hati. Apalagi di pesantren, talaki wajib ngajarin anak santrinya bagaimana berzikir. Kalau zikirnya diem-dieman, kapan kita mau ngajarin santri kita? Zikir yang benar tuh kayak gimana? Semuanya diem-dieman, kagak bersuara gitu. Jadi kalau kita lihat ayat-ayatnya misalnya surat Al-A'raf ayat 204 dan seterusnya, itu bukan dilarang. Yang dilarang itu teriak-teriak, melembutkan suara. Tidak harus disirkan, dilembutkan suaranya gitu ya. Maka itu juga salah satu wasilah untuk menambah kekhusyuan. Imam juga begitu. Makanya jangan sembarangan nunjuk imam, udah bayar aja yang mahal dah, kita seleksi biar imamnya enak. Karena kalau bacaan yang gak enak itu lari ke betis, tahu, baru sebentar aja betis sudah pegel perasaan gara-gara bacaannya jelek. Dah ketika saya pernah dulu Ramadan di Sydney full sampai 2 bulan ya, dan Ramadannya full, itu imam di satu masjid orang Yordan, Masya Allah, sampai melintir-melintir kayak terbang kita dibuat tuh, nikmat banget. Jadi ba'da isya taraweh, nanti jam 2 malam ada taraweh lagi. Saya ikut lagi, enak juga ternyata. Oh ternyata seni itu indah. Gitu ya, bikin indah, akhirnya bikin merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian maka beralihlah potensi-potensi keburukan kita menjadi perbuatan-perbuatan baik insya Allah.